Halo, assalamualaikum. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana keadaannya hari ini? Baik, Kak. Wah, luar biasa sekali ya. Perkenalkan, nama kakak Christine. Kakak mahasiswa kesehatan dari Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang. Nah, tujuannya kakak di sini untuk kita akan sama-sama membahas tentang keputihan atau masalah-masalah keputihan yang sering terjadi pada perempuan. Nah, untuk itu kakak membutuhkan waktu 10-15 menit ke depan. 10 menitnya akan kakak pakai untuk materi dan 5 menit kita akan berdiskusi bersama-sama. Gimana, setuju? Setuju, Kak. Bagus, kalau gitu kita langsung mulai aja ya. Tapi sebelum mulai, kakak ingin tanya dulu. Di sini sudah ada adik-adik yang pernah dengar atau mungkin sudah tahu apa itu keputihan? Iya, Kak. Saya pernah mengalami keputihan, Kak. Oh, iya, namanya siapa, Dek? Clara, Kak. Nah, bagus. Ada lagi? Yaudah, kalau tidak ada, kakak akan menjelaskan. Jadi, keputihan itu adalah kondisi ketika ada lendir atau cairan yang keluar dari vagina kita. Nah, keputihan juga adalah merupakan cara alami tubuh untuk menjaga kebersihan dan kelembapan area kewanitaan kita. Nah, tanda gejala keputihan itu bagaimana? Nah, jadi tanda gejala keputihan itu juga tidak semuanya sama, yaitu ada yang normal dan ada yang tidak normal. Jadi tanda gejala yang normal adalah keputihan itu tidak berwarna dan tidak mengeluarkan bau. Atau misalkan keputihan yang normal itu warnanya pada umumnya adalah berwarna jernih atau bening dan tidak mengeluarkan bau menyengat. Kemudian keputihan yang normal juga tekstur cairannya dapat berubah tergantung siklus haid atau siklus menstruasi. Nah, maksudnya di sini bagaimana tergantung siklus menstruasi? Nah, jadi keputihan yang normal itu adalah ketika kita akan mengalami menstruasi. Nah, itu 7 hari atau 5 hari sebelum mengalami menstruasi, kita akan mengalami yang namanya keputihan. Nah, keputihannya itu tidak mengeluarkan bau dan bening. Kemudian setelah menstruasi juga kita akan mengalami keputihan. Nah, biasanya keputihan setelah menstruasi itu akan berwarna kecoklatan. Nah, itu kenapa bisa berwarna kecoklatan? Karena keputihannya keluar bersamaan dengan darah sisa dari menstruasi. Nah, kemudian ada juga keputihan tidak normal. Nah, gimana tanda gejalanya? Jadi, keputihan tidak normal itu biasanya berwarna. Misalkan warnanya ada yang kekuning-kuningan, kadang sampai kuning ke hijau-hijauan. Itu adalah tanda yang tidak normal. Kemudian juga mengeluarkan bau yang menyengat atau bau tidak sedap. Kemudian terasa gatal seperti terbakar di area kewanitaan. Nah, jadi keputihan yang tidak normal tuh mengakibatkan rasa gatal yang berlebihan pada area kewanitaan kita. Kemudian rasa seperti terbakar saat kita akan buang air kecil. Itu juga tanda keputihan tidak normal. Kemudian jumlahnya sangat banyak. Nah, keputihan yang tidak normal ini biasanya keluar banyak dan lebih berwarna atau lebih kuning dari keputihan yang normal. Kemudian apa penyebabnya? Nah, jadi penyebab keputihan yang normal itu biasanya disebabkan karena adanya perubahan hormon. Nah, perubahan hormon seperti apa? Yaitu yang tadi kakak jelaskan tadi, sebelum dan sesudah menstruasi kita akan mengalami keputihan. Nah, itu yang disebut dengan perubahan hormon. Kemudian penyebab keputihan tidak normal. Nah, di sini penyebab keputihan tidak normal itu biasanya disebabkan oleh bakterial vaginosis atau bakteri jahat yang ada di vagina. Kemudian infeksi jamur Candida albicans atau jamur yang terdapat juga di area kewanitaan kita. Nah, pemicu atau yang menyebabkan adanya bakteri atau virus ini biasanya karena kita jarang mengganti celana dalam kita. Kita jarang juga membersihkan area kewanitaan kita dan juga celana dalam kita. Nah, jadi bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya sangat mudah adik-adik. Jadi kita bisa melakukannya di rumah, yaitu dengan cara kita rajin membersihkan area kewanitaan kita. Kemudian kita rajin mengganti celana dalam kita juga dan membersihkan celana dalam kita. Bagaimana cara membersihkan area kewanitaan kita yang benar? Yaitu dengan mencuci dengan air bersih atau air mengalir setiap hari sehabis buang air kecil ataupun BAB apalagi ya. Kemudian
cara mengatasi keputihan yang tidak normal bagaimana? Nah, ketika teman-teman atau adik-adik mengalami beberapa tanda gejala keputihan tidak normal yang kakak sebutkan tadi, adik-adik bisa cara yang pertama, adik-adik bisa mengatasinya dengan mencuci vagina rajin mencuci vagina dengan menggunakan air bersih dan sabun. Kemudian jika masih saja terjadi keputihan yang tidak normal, saudara-saudara, teman-teman atau adik-adik bisa langsung segera ke tenaga kesehatan atau ke puskesmas untuk memeriksakan keputihan atau tanda gejala tersebut. Jadi nanti ketika sampai di puskesmas, nanti akan dilakukan pemeriksaan yang namanya pap smear, begitu adik-adik. Sampai di sini dulu. Mungkin ada yang kurang jelas atau yang mau bertanya? Ada Kak, saya mau Iya, siapa bertanya. namanya, Dek? Clara Kak. Iya, Clara. Ayo bertanya apa? Kakak, kan tadi kan kakak bilang kalau untuk pemeriksaan selanjutnya harus ke puskesmas. Iya. Apa itu pemeriksaan pap smear Kak? Oh ya, jadi ada lagi? Oke, kalau tidak kakak jawab pertanyaan dari teman kita ya, Clara bertanya apa itu pemeriksaan pap smear. Jadi pemeriksaan pap smear adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya kelainan di area kewanitaan kita. Yaitu nanti akan dilakukan tes itu yang namanya pap smear itu. Nanti akan diambil sampel itu sampel yang berupa cairan atau lendir yang diambil dari vagina kita, kemudian dibawa ke lab dan akan diperiksa hasilnya untuk mengetahui ada tidaknya kelainan, ada tidaknya sel kanker yang tumbuh di dalam area kewanitaan kita atau area atau tumbuh di rahim kita. Nah, kalau sudah mengarah ke situ, itu sudah mengarah ke yang lebih serius lagi. Jadi harus segera memeriksakan diri ke puskesmas atau tenaga kesehatan terdekat jika terdapat tanda-tanda seperti berikut. Nah, ada lagi yang masih belum paham adik-adik? Tidak ada lagi Kak. Oke, kalau gitu kalau tidak ada lagi yang mau bertanya, nanti kalau misalkan masih belum jelas, silahkan dibaca leaflet atau lembar yang kakak berikan di situ. Nanti dipelajari terus ya adik-adik. Oke, kalau begitu, kalau tidak ada lagi pertanyaan, kakak akhiri, kakak tutup ya. Iya Kak. Oke, terima kasih untuk waktu dan kesempatan. Terima kasih juga adik-adik sudah mau datang ya. Oke, kakak tutup ya. Selamat pagi. Assalamualaikum. Ya Kak.